Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi loop, array dengan function. Yang pertama kita masuk materi looping atau perulangan. Jadi untuk definisinya, perulangan atau loop adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Jadi maksudnya kalau kita mau mencetak satu yang berulang-ulang, kita hanya perlu menggunakan loop. Nah, dengan kata lain, perulangan memungkinkan komputer melakukan instruksi yang sama berkali-kali tanpa harus menuliskan kode secara berulang-ulang. Jadi masuk ke study case-nya, ini masuknya, kalau kita misal mau mencetak selamat hari pahlawan, jadi kita nggak usah nyetak berkali-kali dengan kode yang sama cout selamat hari pahlawan sampai 10 kali. Kita cukup pakai looping. Nah, kalau kita mau mencetak sesuatu yang kita tahu jumlahnya, kita mau nyetak berapa, kita pakai namanya for loop. Definisinya itu, jadi for loop itu adalah salah satu bentuk perulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok kode secara berulang-ulang dalam jumlah yang sudah ditentukan. Jadi misal nih kita mau mencetak tadi selamat hari pahlawan 10 kali, kita pakainya for loop. Nah, bagiannya itu ada 3. Pertama, inisialisasi, kondisi, dan penambahan, increment atau decrement. Next, jadi looping itu ada 3 jenis. Yang pertama tadi for loop, kedua while, dan ketiga itu dual. Dual. Jadi yang kedua, kita masukin kedua dulu, itu while loop. Bedanya dengan for loop, kalau for loop ini kita udah tahu jumlahnya, kalau while ini belum. Cuman bedanya lagi, kalau while loop itu dicek dulu, selama kondisinya itu true, maka dia akan terus mencetak, maka akan terus mengecek sampai kondisinya itu false. Digunakan ketika jumlah iterasinya belum diketahui. Nah, kalau while loop ini dia meriksa dulu baru ngecetak. Kalau do while itu ngecetak dulu minimal 1 kali baru dia meriksa. Jadi sekalipun kondisinya itu false, dia tetap nyetak 1 kali karena dia konsepnya itu nyetak dulu baru meriksa gitu. Nah, di dalam loop itu ada namanya nested loop. Nested loop itu adalah perulangan bersarang. Jadi maksudnya itu loop di dalam loop. Jadi loop itu bukan, tadi kan cuma loop satu loop doang ya. Kalau nested loop itu loop loop dalam loop kayak gitu. Looping dalam looping. Nah, ini apa namanya strukturnya untuk kayak gini. For inisialisasi 1, kondisi 1, kemudian update-nya. Nah, di dalamnya ini ada looping lagi. Looping yang kedua. Begitu. Nah, selain nested loop, di dalam looping ini ada juga yang namanya break dengan continue. Nah, bedanya, fungsinya sama itu mirip, tapi kalau break ini, definisinya dulu. Definisinya itu kalau break itu pernyataan dalam program C++ yang digunakan untuk menghentikan loop secara paksa sebelum selesai seluruh iterasinya. Jadi maksudnya ketika ada break itu programnya dipaksa selesai walaupun masih ada program di bawahnya gitu. Nih contohnya. Nih dalam looping ini kan looping for integer i sama dengan 1 selama i kurang dari sama dengan 10, i akan terus bertambah gitu kan. Tapi jika i-nya itu 5, break. Jadi ketika udah nyetak 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, itu break. Kelima ya, berarti 1, 2, 3, oh ketika 5 itu berhenti. Jadi 5-nya itu nggak kecetak, berhenti. Dan cuman sampai 4 gitu. Dari 5 sampai 10-nya itu nggak bakal kecetak karena ada break di sini. Nah, itu bedanya sama continue. Kalau break ini, misalkan i sama dengan 5, break kayak gitu kan. Itu 5 sampai 10 itu nggak kecetak. Tapi kalau continue itu cuma kelewat doang. Nih, definisinya itu, nih, untuk melewatkan sisa kode dalam iterasi saat ini. Jadi kalau misalkan nih, i itu modulo 2. Jadi ketika itu bisa dibagi 2 itu sama dengan 0, berarti kan genap ya. Bilangan genap itu dilewat gitu. Misalkan nih,
sama kayak tadi ya, for integer i sama dengan 1, i kurang dari, selama i itu kurang dari 10, i akan terus bertambah. Jadi itu kan harusnya nyataknya dari 1 sampai 10 gitu kan. Cuman ketika nemu bilangan genap ini, terus di continue, berarti bilangan-bilangan genap itu bakal kelewat, kayak gitu. Makanya yang kecetak cuman 1, 3, 5, 7, dan 9. Kayak gitu. Ini praktikumnya. Oke, next langsung aja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi array. Baik, jadi array untuk definisinya itu apa nih? Array itu it, um, nih, array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Dalam satu dimensi array itu ada tipe data, nama variabel, dan jumlah indeksnya. Ini array satu dimensi. Kalau array dua dimensi, itu contohnya nih, strukturnya itu ada tipe data, nama variabel, elemen baris, dan elemen kolom. Langsung masuk contohnya aja. Jadi nih, misalkan dalam satu array, integer nama array itu ada 10. Berarti ada 10 karakter integer di dalam array ini. Gitu. Nah, ini kan pertama ini kan array dalam bentuk tipe data integer. Nah, selanjutnya ini ada dalam bentuk tipe data string atau karakter gitu. Nih, misal nih kita array char nama A dengan K. Kalau misalkan ini cara mengambil huruf A. Jadi itu kan satu itu array itu dimulai dengan 0. 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil A ini kan ditaruh kedua nih, berarti dimensi ke 1. Jadi kita ambil si out nama array ke 1. Maka outputnya akan diambil huruf A. Gitu. Oke, masuk ke praktikum. Nah, ini ketika kita ada program nih, kita nggak tahu panjang array-nya berapa, itu kita pakai fungsi yang namanya size of. Misalkan ini, integer array namanya nilai nih. Kita nggak tahu ini panjangnya berapa, maka kita pakai namanya fungsi size of. Integer length, panjangnya itu size of nilai, pakai garing size of kali nilai. Itu cara penggunaannya. Gitu, ini masuk praktikum. Oke, selanjutnya terakhir kita masuk ke materi function, fungsi. Nah, untuk definisinya sendiri, jadi function itu adalah fungsi ya, fungsi sebuah blok kode yang memiliki nama dan digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi dengan adanya fungsi, itu kita dapat nulis satu logika program satu kali dan menggunakannya kembali di berbagai bagian program sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak perlu nulis berkali-kali, hampir sama kayak looping tadi. Ini bentuknya function, jadi kita nggak perlu nulis berkali-kali, cuman nulis satu function itu bisa dipanggil berkali-kali. Gitu. Manfaatnya itu membantu program menjaga kode agar tetap bersih, terstruktur, dan mudah dipahami. Ciri-cirinya nih, ciri-ciri function itu pertama dia memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Jadi kita function itu punya nama, jadi nanti waktu masuk ke fungsi main itu kita tinggal panggil namanya. Nama dari function itu. Kedua, bisa memiliki parameter atau parameter nilai masukan. Contohnya misal fungsi integer tambah itu di dalamnya ada integer A, integer B gitu. Menerima dua parameter yaitu A dan B. Ketiga, yaitu dapat mengembalikan nilai. Jadi function itu ada dua. Pertama yang mengembalikan nilai atau yang tidak mengembalikan nilai. Kalau tidak itu namanya fungsi void. Dan terakhir, function itu dapat dipanggil berkali-kali dalam program yang dimaksud di awal tadi. Manfaat utama dari function. Untuk strukturnya,
Ini contoh dari struktur function void. Jadi pertama itu biasa include IOStream using namespace. Nah, itu kita tinggal tulis aja fungsi void-nya. Misal kita kasih nama void my function. Void my function. Terus di bawahnya kita tinggal tulis statement atau isi fungsinya. Dan kita nggak perlu ngembaliin nilai kayak return 0 gitu, nggak perlu, karena void ini kan fungsi yang nggak perlu mengembalikan nilai begitu. Data, kemudian, nah ini fungsi void. Jadi fungsi void itu kan udah kita bahas di awal, fungsi yang tidak mengembalikan nilai gitu kan. Nah, fungsi ini itu biasanya digunakan ketika program hanya perlu menjalankan suatu perintah atau menampilkan output tanpa membutuhkan hasil perhitungan atau nilai balikan. Dengan menggunakan void, fungsi tetap bisa membantu memisahkan logika program agar lebih rapi dan mudah dibaca meskipun tidak menghasilkan nilai. Itu. Nah, ini contohnya, misal kita bikin fungsi namanya void perkenalan. Tinggal kita cetak nih, jadi kita nggak perlu, kalau kita nggak perlu, program ini nggak perlu perhitungan, kita tinggal pakai fungsi void. Tinggal cetak aja, cout, bla 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 bla. Habis itu langsung deh ke fungsi mainnya, fungsi utamanya, panggil deh si fungsi perkenalannya tadi, maka akan kecetak semua ini. Gitu. So, lanjut kita bahas langsung aja ini manfaat menggunakan function. Emang apa sih manfaatnya? Padahal tanpa function pun program masih tetap berjalan, tapi emang apa sih manfaatnya gitu kan? Nah, dengan menggunakan function itu program yang kita bikin itu bakal jadi lebih terstruktur, efisien dan mudah dipahami kayak gitu. Bahkan ketika orang awam melihat itu kita paham nih, oh ini fungsi begini 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 begini. Ditambah komentar juga biasanya, oh ini fungsinya gini 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 kayak gitu kan. Itu adalah manfaatnya dari function ini nih, bikin program kita tuh mudah dipahami begitu. Dengan memecah program menjadi beberapa fungsi, setiap bagian kode dapat fokus pada satu tugas tertentu. Jadi dia terstruktur gitu, nggak acak-acakan. Fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga terpisah, itu tidak jadi acak-acakan jadinya gitu kan. Nah, hal ini mempermudah proses perbaikan, pengujian dan pengembangan program di kemudian hari. Alasan pentingnya menggunakan function ini, yang pertama itu kita bisa menghindari perulangan kode atau code reuse gitu. Karena satu fungsi itu bisa dipanggil berkali-kali. Kedua, kita dapat memudahkan pemeliharaan program. Jadi cukup memperbaiki satu bagian fungsi tanpa mengubah seluruh kode. Jadi ketika kode itu error, kita tinggal memperbaiki satu fungsi yang error tadi itu. Jadi nggak perlu merubah semua kodenya begitu, karena kita sudah pisahkan fungsi satu dengan fungsi yang lain begitu. Ketiga, dengan function ini kita dapat meningkatkan keterbacaan. Jadi program itu jadi lebih rapi dan mudah dipahami orang lain. Dan terakhir, mendukung modular programming, yaitu membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Oke, jadi ini praktikumnya. Masuk ke praktikum. Fungsi utama, jadi itu tadi pertama kita bikin fungsi void atau fungsi yang mengembalikan nilai itu tetap harus menggunakan fungsi main, karena program C++ kan harus menggunakan minimal ada satu fungsi main. Jadi, nah apa gunanya fungsi main ini? Jadi di dalam fungsi main ini kita tinggal panggil fungsi-fungsi yang udah kita bikin di awal tadi gitu. Terus value udah terakhir ini masuk ke langkah praktikumnya. Dan sekian dari saya penjelasan singkat penjelasan umum tentang looping array dan function. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Begini sedikit pemahaman saya tentang looping array dan function. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.